قال الشيخ مؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قال والمحرمات وأربع بالمصاهرة وأربع بالمصاهرة. Musaharah itu paling gampang itu pernikahan. Nah, dengan sebab pernikahan. Dan musaharah ini disamakan, disyabahkan dengan apa? Dengan gorobah. Di apa istilahnya? Hukumnya disamakan karena kedekatan. Makanya dengan sebab musaharah itu menjadi mahram. Cuman kemarin musaharah itu arba'. Pertama ummu zaujah. Ummu zaujah ini berarti apa? Mertua. Anjala. Ummu zaujah, ini nikah sama perempuan, nah, ibunya. Atau perempuan nikah sama laki-laki, bapaknya gitu. Ya tinggal lawan jenisnya aja. Ya tinggal lawan apa? Lawan jenisnya aja, lawan jenis. Ummu zaujah. Kemudian warrabibah. Ya, kemudian sama apa? Ar-rabibah. Rabibah itu anak tiri, janda punya anak perempuan, dinikah sama inti. Nah, inti sama anaknya itu namanya rabibah. Itu mahram, ya. Mahram. Tapi mahram apa? Idza dakhala bil Al-murad bid dukhul al-jima'. Idza dakhala bil Tapi kalau bil nya qabla dukhul, qabla al-jima' masih halal. Alhamdulillah ada laki-laki zuwat sama janda. Udah qabil tu nikahaha wa taswijah bil mahril madhkur, beres. Ada perempuan datang. Selamat ya. Wah, siapa nih? Cakep lain. Ternyata anaknya si janda. Kata suaminya, janda, anak nggak jadi sama ente. Udah, anak ceraiin ente, anak mau sama anak ente. Alhamdulillah. Boleh nggak? Boleh. Kalau dia mau. Serem begitu. Alhamdulillah. Tapi ya juz. Min nahiyatil hukum ya juz. Boleh. Dari sisi arah-arah hukum. Warrabibah idza dakhala bil dakhala bil Alhamdulillah. Ini kata-kata inti kalau ngaji kitab di bab nikah itu istilah jima itu pakai istilah dukhul. Dukhul, dakhala, dukhul. Jadi kalau di dalam fikih diskusi jima itu dukhul. Bagaimana hukumnya ini nih? Udah dukhul belum? Ada udah dukhul tuh, udah jima belum? Itu kiai-kiai kita ngertinya dukhul itu ya jima. Karena di kitab begitu. Ada kiai satu ke Mekah, alhamdulillah, tulisan mamnu dukhul. Dia bingung, emang ada yang jima di masjid? Sampai ditulis mamnu dukhul. Padahal dukhul di situ apa? Istilah. Kemudian wa zaujatul ab. Alhamdulillah, zaujatul ab berarti ibu tiri. Zaujatul ab berarti apa? Ibu tiri. Alhamdulillah. Wa inala terus ke atas. Jadi bapak ente nikah lagi sama perempuan. Nah, ente sama istri bapak ente, berarti ibu tiri bahasa kita, mahram bukan mahram. Walaupun belum didukhul, bimujarradil aqd itu sudah dia mahram. Abadan, selama-lamanya. Bimujarradil aqd. Mantap. Makanya nggak ada istilah mantan ibu tiri, nggak ada. Ibu tiri. Walaupun kawinnya sebentar. Ada laki-laki punya abahnya kawin. Paling juga misal nikahnya cuma sehari. Karena keburu wafat abahnya. Tetap itu ibu tiri ibunya. Dan wajib loh dinafkahi ibu tiri itu. Yang tidak wajib ibu tiri itu ma'unatil maut. Ketika dia mati, biaya kematian nggak wajib kepada anak tiri. Ya, seperti kayak kafan, nguburin, nggak wajib. Tapi kalau nafkah wajib. Ibu tiri wajib dinafkahi. Dengan syarat, ada syarat-syaratnya. Karena ibu tiri itu orang tua, seperti bapak tiri orang tua. Ketika mereka tidak punya kemampuan, maka anak yang punya kemampuan wajib menafkahi. Wajib. Wa zaujatul ab, wa zaujatul ibn. Wa zaujatul ibn itu apa? Istri anak, berarti apa? Menantu. Alhamdulillah. Si Amr nih nikah misalnya. Amr, mau nikah nggak? Si Amr nikah misalnya.
Nah, anak apa? Istrinya dia berarti menantu ustad, mahram. Mahram. Namanya zaujatul ibn. Alhamdulillah. Kemudian apa? Wa wahidatun dan satu. Min jihatil jam'i. Ingat-ingat. Ada mahram dalam bab pernikahan ini. Ada mahram ala ta'bid. Ala ta'bid itu selama-lamanya. Barusan sudah. Ada mahram bukan ala ta'bid. Tapi mahram itu min jihatil jam'i. Artinya jihatil jam'i itu jihad poligami. Jadi ada perempuan, ketika seseorang nikah sama perempuan, maka ada perempuan lain yang haram dinikahi olehnya untuk dipoligami. Haram. Siapa itu? Nah lihat. Wahia, dan perempuan itu ukhtuz zaujah. Yaitu ukhtuz zaujah. Ukhtuz zaujah itu kalau kita ipar. Nah, itulah. Ente nikah sama si Markona. Itulah. Nah, adiknya si Markona yang perempuan atau kakaknya si Markona, nah, itu mahram. Tapi mahramnya min jihatil jam'i. Artinya nggak boleh ente poligami ke dia. Gitu. Tapi kalau bersentuhan batal wudu, karena dia bukan mahram ala ta'bid. Wahia ukhtuz zaujah. Makanya ditambahkan di sini tuh. Wala yajma' dan tidak boleh poligami seseorang bainal mar'ati antara perempuan wa ammatiha dan bibinya, nggak boleh itu. Alhamdulillah. Wala bainal mar'ati dan tidak boleh antara perempuan wa khalatiha. Ammah bibi dari siapa? Bapaknya, khalah bibi dari ibunya. Alhamdulillah. Batal nikahnya tidak boleh. Kalau dia nyandung bareng akadnya dua, batal dua-duanya. Tapi kalau dia nikah dulu yang pertama, kemudian sama keponakannya misal atau sama bibinya, maka di situ yang tidak sah yang kedua. Yang pertama apa? Sah. Wa yahrumu minar radha'. Wa yahrumu dan haram minar radha'i dari radha' sesusu ma sesuatu yahrumu yang haram minan nasabi dari nasab. Ya, udah kelewat tuh. Yang haram dari nasab ada 7. Berarti mahram sebab radha' pun ada berapa? Ada 7. Faham? Faham tuh Maulad? Alhamdulillah. Nah, kemudian musannif masuk di dalam masalah uyubun nikah. Hati-hati nih, Aulad. Ini Aulad, masalah uyubun nikah. Perhatikan. Uyubun nikah ini Aulad adalah aib-aib yang terjadi di pasangan, artinya di suami atau di istri, yang menyebabkan mereka boleh khiyar, boleh membatalkan pernikahan. Boleh. Jadi batalin pernikahan. Alhamdulillah. Kenapa? Beras? Ada yang bantuin nggak? Hah? Walad, ada yang bantuin? Nah. Makanya wala min wa sakata an udhil khair idza syu'at fil aqim min hal islam wal hal wal bakar wa faidul fasih arba la yanqus adu talaq thani wa idza alima bil aib wal dukhul fa sala hadha zaman syai' min adzan dzawatiha tabayyana alayhi wa sallallahu itu. Jadi waladi, mohon maaf, afwan. Cepat. Jadi ada istilah fasakh di dalam nikah. Fasakh itu ngebatalin. Dan fasakh bukan tolak, bukan. Jadi kalau ada orang menjatuhkan fasakh, maka hak tolaknya tidak berkurang. Ini namanya fasakh. Pada saat ada dua insan menikah menemukan aib. Ada aib nih. Si istri menemukan aib di suami. Atau suami menemukan aib di istri. Maka masing-masing pasangan ini boleh untuk menjalankan khiyar. Membatalkan. Sudah batal. Nanti manfaatnya khiyar apa bedanya manfaatnya khiyar itu? Tolak nggak berkurang antara dua orang ini. Sekarang ada si A nikah sama si B. Kemudian si A menceraikan si B 1 misalnya. Maka ketika dia nikah lagi sisa tolaknya 2. Jatuh lagi cerai 1. Berarti sisa tolaknya 1. Dia nyicil gitu. Artinya dihitung. Nah pada saat terjadi khiyar maka tidak ada adat tolak. Jadi tetap aja masih utuh. Haknya tolak dia masih 3. Haknya tolak dia masih 3.
tetap masih utuh. Dia tidak berkurang sama sekali. Nah, jadi haknya dia tidak berkurang sama sekali. Itu diistilahkan dalam fikih namanya fasakh. Nah, fasakh itu manfaatnya apa ya? Satu tadi, tidak berkurang bilangan tolak. Yang kedua apa? Kalau terjadi fasakhnya sebelum dukhul, sebelum jima', maka tidak wajib bayar mas kawin. Nggak wajib. Kenapa? Karena terjadi fasakh. Tapi kalau terjadi tolak mah tetap wajib bayar mas kawin. Paham tidak? Tetap. Ya. Baik. Kemudian awaladi perhatikan. Wa turaddu al-mar'atu. Wa turaddu dan dikembalikan al-mar'atu perempuan. Yang dimaksud perempuan zaujah. Bi khamsati uyubin dengan 5 aib. Ketika ada 5 uyub, dikembalikan tuh perempuan. Nah, ini aib namanya. Kayak jual beli. Ente kalau beli sesuatu ada khiyar nggak? Ada khiyar apa? Khiyar aib namanya. Ketika ada aib boleh dikembalikan nggak? Boleh. Walaupun ditemukan aibnya ba'da 5 sana. 5 tahun baru ketemu aibnya. Boleh dikembalikan. Boleh dikembalikan. Kenapa? Istilah dalam ilmu fiqih ada suatu kaidah. Kaidah mengatakan ad-dararu yuzal. Ad-darar yuzal. Sesuatu yang darar itu harus dihilangkan. Makanya Nabi SAW dalam hadis sahih mengatakan la darara wala dirara. Tidak boleh kita membahayakan orang lain nggak boleh membahayakan kita. Makanya di dalam jual beli itu ada istilah khiyar aib. Sama dalam pernikahan juga ada aib. Ketika laki-laki menemukan aib di perempuan atau perempuan menemukan aib di laki-laki, boleh difasakh, boleh dibatalkan nikahnya. Syuf. Saking apa coba? Saking sayangnya Gusti Allah. Supaya hidupnya normal semua. Makanya istilahnya di sini wa turaddul mar'atu dan dikembalikan perempuan ay zaujah bi khamsati uyubin dengan 5 apa? 5 aib. Uyub jamal apa dah, Pak? Aib. Pertama apa? Bil junun. Pertama dengan sebab apa? Junun. Alhamdulillah. Boleh itu dibalikin. Junun. Tapi kalau sawan mah enggak, ada perempuan sawan. Kalau lihat air ngegenang, air ngalir langsung golebok ngebusah aja mulutnya. Sawan namanya. Itu obatnya gampang itu. Ada di kitab. So, kalau junun boleh. Ada orang nikah ternyata harimnya junun. Junun ini ada 2. Ada junun mutbiq, ada junun mutaqatti'. Ada junun apa? Mutbiq, ada junun mutaqatti'. Kalau junun mutbiq, junun yang terus-terusan 4 tahun, 5 tahun nggak sembuh-sembuh. Junun mutbiq namanya. Ada junun mutaqatti'. Kalau junun mutaqatti' sebulan dia junun, sebulan dia sembuh, sebulan dia junun, sebulan dia sembuh, gitu umpama. Itu namanya junun mutaqatti'. Paham tak? Itu boleh bil junun. Paham tak? Pertama bil junun. Kalau ighma tidak, ighma itu sawan, enggak. Kemudian selanjutnya wal juzam dan juzam. Amtala. Juzam ini susah kalau diterjemahkan auladi. Ustadz selama mondok menerjemahkan juzam itu buduk Jawa. Oh, di Jawa buduk ini nggak ada. Juzam ini penyakit kulit. Dia pertamanya merah, bintik-bintik merah. Kemudian jadi hitam, ini kalau tidak diobati. Kemudian nanti dagingnya berjatuhan sedikit-sedikit, melupas. Nanti kalau sembuh ada bekasnya, itu juzam namanya. Nah, bingung juzam ini. Sampai Nabi mengatakan, firru minal majdhum kafirarikum minal asad. Ente mesti lari dari orang majdhum, seperti larinya ente dari asad. Ternyata ditemukan apa? Peneliti menemukan penyakit juzam itu punya bakteri dan bakterinya itu bentuknya seperti asad. Hebat nggak Nabi Muhammad? Bentuk virusnya itu ini seperti asad, macan. Maka juzam itu ganas, penyakit juzam itu.
Oh, ganas judam itu. Wal judam. Kemudian wal baros. Kalau baros itu biasa di India tuh, lepra itu. Penyakit apa? Lepra yang putih-putih. Nanti dia ngelupas dagingnya dikit-dikit gitu. Penyakit bahaya doang ini. Wal baros. Kemudian yang keempat, waratak. Ratak. Tahu ratak itu? Ratak itu mahallul jima, mahallul farj, masdud bil laham. Namanya ratak. Jadi si perempuan itu dia punya kelamin ketutup sama daging, tapi kencing masih bisa. Boleh dikembalikan karena ini aib. Ini aib. Boleh dibalikin. Jarang tapi ini. Rotak ini jarang. Yang terakhir yang kelima qaran. Kalau qaran apa? Tertutupnya yang tadi dengan apa? Dengan tulang. Ada tulang. Sehingga tidak ini. Nah ini perempuan 5 tuh. Nanti yang laki-laki. Kalau selain ini nggak ada. Misalnya ada laki-laki nemui perempuan. Ternyata ketiaknya bau banget. Penyakit itu. Tapi nggak bisa khiyar. Nggak bisa khiyar. Kalau dia menceraikan ya urusan dia. Kita bicaranya ngebahas khiyar. Karena kalau menceraikan terhitung 1. Tapi khiyar kan nggak ada cerai. Khiyar itu bukan cerai. Tapi khiyar ini pisah karena aib. Nggak bisa tuh kalau bakhar misalnya bau mulutnya. Atau bahak. Banyak panu. Ternyata sekujur tubuh. Panu doang. Ada. Bukan aib. Adalah bahak. Bahak. Bahak itu apa? Panu. Adalah. Pokoknya selain. Nah sekarang ada penyakit baru yang di agama nggak ada. HIV. HIV itu penyakit bahaya. Termasuk aib nggak? Wallahu a'lam bishawab. Cuman guru-guru ketika melihat bahayanya HIV, condong HIV itu termasuk penyakit yang boleh khiyar. Karena di sini nggak ada. Kenapa sekarang junun boleh khiyar? Karena manfaatnya sedikit dalam pernikahan. Gimana? Laki-laki nikah, istrinya junun gimana? Mengurus suami gimana? Illa idza kana junun bil ilm wa bil adab. Alhamdulillah. Wah, ini perempuan sagaf. Mabuk kepayang dengan ilmu dan adab. Hadza junun khair. Alhamdulillah. Junun dikit-dikit ngomong ilmu aja. Qala Muhammadun huwa ibnu Malik. Hadza junun hadza. Ay wallah alam bisawab.